Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan tentang bahagiakah dia dengan orang ketiganya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah 90% jadi nyata dan ini bisa membantu kita semua. Kita lihat energinya mereka. Three party. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini ada The High Priestess 7 and 7. Energi mereka ini lagi nyari kesalahan masing-masing ya. Lagi bertahan dengan karir mereka masing-masing. Bahkan ada hubungan rahasia lagi di dalam energinya mereka. Ada yang belajar tentang spiritual juga ya. Ini bisa hitam dan putih. Belajarnya ya, energi mereka ini saling ya mengisi satu sama lain bisa. Tapi ini menjadi energi yang membuat mereka sulit mendapatkan keinginan mereka. Energinya penuh dengan drama, penuh dengan resiko. Dan aku lihat sih di sini ya maskulinnya lagi maskulin itu energinya mereka nih lagi sama-sama saling belajar pertahankan kestabilan hidup mereka ya. Karena energi mereka nih ada hitam dan putih ya, tujuannya juga sama, hitam dan putih saling melengkapi ya, tapi ini membuat mereka terperangkap dalam cita-cita mereka yang tak terwujud. Sedangkan kamu di sini ya sudah memaafkan, melepaskan hubungan yang toksik triparty ini. Ya kamu anggap ya sebagai perjalanan hidup dan ini membuat mereka saling menyalahkan nantinya. Ya, energi mereka. Kita lihat bahagiakah dia dengan selingkuhannya saat ini. Four of Pentacles. The Queen of Wands. The Judgment. Kalau aku lihat stuck ya, stucknya karena kamu sudah bangkit, kamu sudah optimis menjadi seseorang yang misterius ya, dan kamu juga coba untuk mencari jalan agar bisa mencapai masa depan kamu yang lebih baik hingga 7 turunan. Ini tujuannya kamu banyak belajar mempertahankan diri dengan cara spiritual yang kamu gali lubang tutup lubang untuk belajar spiritualmu. Sedangkan mereka ini stuck dalam pembayaran karma ya. Bahagiakah dia dengan orang ketiganya atau selingkuhannya? Aku lihat mereka stuck dalam pembayaran karma. Tadinya kamu yang stuck ya, kamu yang bertaruh, akhirnya kamu bangkit ya, ngambil resiko juga, dan kamu menjadi seseorang yang kuat, banyak belajar tentang harapan dari cara kamu memaafkan ya, dan kamu juga coba untuk bisa bertahan ya, bertahan dalam pembayaran karma
walaupun harus mengambil proses yang lama, yaitu bisa sampai 7 bulan atau 7 tahun. Ini angka 7 memang sangat keramat ya. Jadi kalau kalian ya memiliki misalnya mempunyai teman atau guru spiritual kalian, dia sebagai anak ketujuh itu energinya kuat ya, energinya kuat ya. Ditambah lagi kalau dia memiliki indikasi ya dari leluhurnya, terus wetonnya juga kuat ya, dan dia memiliki suatu keajaiban ya, entah dalam kehidupannya dia dulunya gitu ya, itu bisa membuat kamu belajar tentang spiritual juga, dan itu bisa membuat kamu kuat ya, dan membuat kamu optimis meraih masa depan kamu ya. Karena aku lihat di sini memang kamu mencoba bisa tegar, optimis dalam mencapai harapan kamu lagi. Sedangkan tripartinya ini akan bertaruh dalam pembayaran karma yang mereka tanam dulunya. Ini bisa sampai 7 tahun, 7 turunan pembayarannya ya. Dan kalau aku lihat kamu sudah obsesi dalam menggali spiritualnya kamu ya. Hati-hati, ada yang ingin mencari informasi tentang kamu secara gaib juga, dan ada yang ingin copy kamu ya. Ada ini copy kamu, tapi kamunya di sini sudah siap ya, sudah siap dan coba untuk belajar legowo. Aku lihatnya, kita lihat ya. Apakah dia akan hubungin kamu lagi? Queen of Cups, Three of Wands, kalau dia hubungin kamu lagi, sebenarnya ada, tapi kamunya sudah fokus dengan journey hidupmu sendiri ya. Karena kamu sudah memikirkan ya dengan tujuan hidupmu yang jelas. Apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu tinggalkan, abaikan gitu ya. Di masa lalu yang gak penting ya udah kamu tinggalkan, kamu endingkan ya di sini. Dan hati-hati nih, orang ketiganya juga coba untuk bisa mengcopy kamu ya, atau memantau kamu ya. Kamu juga ngerasa kok perjalanan spiritual kamu kok kayak bertaruh dan juga ada sesuatu yang stuck gitu ya. Kamu juga ngerasa hal itu. Ada yang ganggu belajar tentang spiritualnya kamu, ada. Dan di sini aku ngerasa energinya dia dan orang ketiganya ini ya akan saling mencari kesalahan, akan saling mencari kejelasannya masing-masing ya. Kamu benar-benar sudah mengambil keputusan, ngambil langkah yang penuh dengan keberanian ya, resiko, karena kamu coba untuk memperbaiki kebahagiaannya kamu sendiri dengan ya mengikuti intuisinya kamu walaupun dihantui rasa ketakutan. Apakah ini benar cara aku healing? Apakah ini benar cara aku perbaiki diriku gitu ya. Tapi di sini ada satu kedamaian buat kamu sih. Ya, ada satu kedamaian, dan ini membuat kamu menjadi ya udah fokus dalam perjalanan spiritual itu. Memang sebenarnya lebih penting ya, lebih penting dibandingkan perjalanan spiritual duniawinya gitu loh. Tapi kalau bisa ya diimbangi gitu ya satu sama lainnya gitu. Jangan terlalu spiritual juga nggak boleh, karena itu akan menjadi fanatik dan sombong ya. Jadi campur adukan aja gitu ya.
diimbangi saja. Dan kamu juga ngerasa gitu loh, akan ada serangan-serangan gaib di kebahagiaan kamu yang membuat kamu merasa bingung, takut, bahkan mimpi buruk tentang kebahagiaannya kamu. Ya, kamu ngerasa hal itu. Dan ya, dia akan coba untuk hubungin kamu ketika kamu sudah fokus dengan journey hidupmu. Ya, ini yang aku lihat. Dan kita lihat clarify nya The High Priestess. Tuh ya, ini ada yang merasa bersaing ya sama kamu ya. Orang ketiganya merasa tersaingi sama kamu, padahal dia datang setelah kamu. Ya, dia datang dalam kehidupan orang yang kamu dealkan setelah kamu. Dan dia merasa tersaingi oleh kamu. Ya, kamu ngerasa hal itu kok. Ya, kamu ngerasa, dan itu gak salah. Kamu ikuti intuisinya kamu saja. Kalau memang kamu ngerasa ada sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kamunya, ya, tuh, The High Priestess dikeluarkannya, ketinggalannya, ya. Dia kepengen banget menjadi seperti kamu, ya, terbangunnya koneksi twin flames, soulmate, gitu ya, cinta sejati, gitu. Pengen banget dia. Tapi ya, kalau dia mengambil seseorangnya dengan cara merebut dari hak orang lain, ya itu bukan cinta sejati namanya, maling. Ya, maling tetap aja gitu ya. Karena ya kan dia ngambil punya hak orang. Ya apalagi orang itu udah halal gitu ya. Ya maling namanya. Dan di sini ya dia harus banyak belajar sabar tentang perjalanan cinta sejati ataupun twin flames itu. Ujiannya gak main-main, ujiannya gak sedikit dan sebentar, dan harus berani mengambil langkah dalam pembayaran karmanya, dalam menunggu, menanti, bersabar ya sampai union kembali, dipertemukan lagi dengan cara Allah gitu ya, tanpa kita sadari gitu. Kita lihat dengan Seven of Wands-nya. Tuh ya, ini ya guys, kamu juga sakit hati sebenarnya, terluka, tapi kamu coba untuk belajar bertahan dalam perjalanan healingmu sebagai kesuksesan kamu ke depannya nanti. Ini yang kamu pertahankan, karena kamu juga sakit hati ya ketika kamu memiliki hubungan yang sah ataupun mau menikah, dihadirkannya orang ketiga ya dalam kehidupan kamu. Dan mereka ini juga hubungannya akan terus seperti itu, dihadirkannya orang ketiga dalam hubungan mereka ketika sudah adanya pernikahan kembali, ya, karena ujiannya sama seperti itu, ya. Dan aku ngerasanya di sini ya, makanya dia coba untuk bisa copy kamu atau mantau kamu. Kita lihat Four of Pentacles, Five of Wands, Two of Pentacles, ya. Dunianya akan selalu sama, dramanya sama, ya, dan dunianya tidak seimbang. Kalaupun dia mau mengendingkan dramanya, ya otomatis dia harus bisa belajar jujur, belajar menjelaskan ke kamu. Tapi di sini kan orang ketiganya juga mantau kamu dan merasa tersaingi oleh kamu, ya, karena kamu dijadikan perbandingan dengan dia. Dan itu membuat dia emosional, marah, ya. Dan ya serangannya itu bisa termasuk ain ataupun serangan gaibnya secara pelet, guna-guna, teluh ya di sini. Oke, kita lihat lagi dengan Queen of Cups-nya. Tuh, kamu lagi ngebayangin ada seseorang baru ya yang menikah dengan kamu, melamar dengan kamu. Kamu udah ngebayangin itu, ya.
Atau kamu juga bisa ngebayangin seseorang yang kamu dealkan sekarang ini kembali ke kamu dengan keseriusannya. Ya, bisa seperti itu. Itu yang aku lihat. Dan aku ngerasanya di sini memang mereka lagi nyari jalan pintas untuk bisa endingkan karma mereka. Ini bisa bertahan 7 turunan ya, pembayaran karmanya, dibangkitkannya. Dan mereka harus menggali lubang tutup lubang untuk mencari ya tujuan hidup mereka sebenarnya, kejujuran di antara mereka gitu ya. Harus bisa mencari itu. Kamu udah ngerasa ya tentang kehidupan kamu ya, akan ada gangguan. Tidur kamu juga diganggu, doa kamu juga diganggu ya, harapannya kamu juga diganggu. Kamu udah ngerasa hal itu. Ya, dan ya kamu juga coba untuk berpikir ya, kalau kehidupan itu ya tidak ada yang mudah-mudah saja, tidak gitu loh. Kalau mudah-mudah saja kita nggak banyak bersyukur dan tidak belajar mendekati Allah gitu, ataupun Tuhan ya. Oke, kita lihat, bahagiakah dia dengan selingkuhannya? Oke, kita lihat ya, bahagiakah dia dengan selingkuhannya? The snake. Competitions, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Both receiving what you need, progression, arriving, moving on, and closers, issue. Separation. Mereka akan ada perpisahan ya guys. Situasinya mereka ini tidak menyenangkan. Dia dan selingkuhannya juga lagi banyak masalah. Ada kehadiran orang lain, bisa termasuk kamu ya, karena dia merasa dijadikan saingan oleh kamu. Dan ya mereka nerima apa yang mereka lakukan gitu ya. Dan semuanya butuh progres dalam perjalanan hidup mereka, ya akan ada hadirnya perpisahan lagi. Dan aku ngerasanya di sini memang banyak sekali kompetisi ya, pertarungan dalam perjalanan hidup itu ya. Prosesnya adalah menerima apa yang kita keluarkan, yang kita berikan ke orang lain ya. Dan yang mereka lakukan adalah kan menghancurkan seseorang ya, yang sudah tulus memberikan energi, cinta kasih gitu ya. Dan kehidupan mereka ya dengan selingkuhannya ini lagi banyak saling menyalahkan, dan perjalanannya akan berakhir dengan perpisahan sih, aku ngelihatnya ya. Dan mereka juga masa depannya nggak jelas, nggak yakin dengan masa depannya mereka sama-sama gitu ya. Sedangkan kamu di sini sudah fokus dengan journey hidup kamu, tujuan hidupmu. Kamu juga sudah fokus dengan membayar karma kamu. Dan mereka harus bisa seperti kamu harusnya. Fokus, bangkit dalam pembayaran karma. Walaupun belum jelas sampai kapannya, tapi ya udah bangkit aja dulu, perbaiki dan nerima keadaan dengan ikhlas gitu ya, dengan prasangka baik. Dan ya dia
coba untuk copy kamu ya, mencari informasi tentang kamu dan ingin menjadi seperti kamu. Itu yang aku lihat sih. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kamu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.